Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wardana dengan NPM 1907-1041. Saya di sini berkelompok dengan M. Arif Fahmi dengan NPM 1907-1040. Baiklah, saya pada kesempatan yang insya Allah berkah ini, izinkan saya berdua untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teknik Presentasi. Langsung saja, yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mempergunakan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi. Metode informasi dan peramalan tenaga kerja. Metode PSDM dikenal adalah metode non-ilmiah dan ilmiah. Di sini ada metode non-ilmiah. Yang pertama adalah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan pemikiran-pemikiran dari perencanaan saja. Yang kedua, metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan dari perencanaannya. Apakah data dan informasi itu, data adalah kejadian-kejadian nyata pada masa lampau, baik data sekunder maupun primer. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk penting bagi penerima dan mempunyai nilai nyata atau dapat dirasakan dalam keputusan sekarang atau yang akan datang. Faktor pertimbangan dalam pemilihan metode peramalan, yaitu stability dan certainty, ketersediaan data, jumlah karyawan, ketersediaan sumber daya, kredibilitas manajemen, dan jangka waktu. Ada teknik peramalan yang dapat direkomendasi pada organisasi. Yang pertama, teknik Delphi, ekstrapolasi, analisis komputer, indeksasi, new feature analysis, analisis Markov. Perencanaan prosedur dan perencanaan MSDM. Perencanaan adalah orang baik individu maupun kelompok yang memproses perencanaan atau planning yang hasilnya menjadi rencana atau plan. PSDM ini perlu untuk kepentingan perseorangan, perusahaan, dan nasional. Yang pertama, bagi seorang perorangan, PSDM ini dapat menetapkan tujuan dan yang ingin dicapainya bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah untuk kepentingan nasional. Sangat penting karena kemajuan suatu negara terletak pada keunggulan sumber daya manusianya. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, salah satunya harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Prosedur perencanaan MSDM. Yang pertama, menetapkan secara jelas kuantitas MSDM yang dibutuhkan, mengumpulkan data dan informasi tentang MSDM, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, perencanaan fungsi-fungsi MSDM, perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan pengendalian, perencanaan pengadaan. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia itu sangat penting karena semua perencanaan itu memanfaatkan secara maksimal. Tidak terjadi begitu saja. Perencanaan itu mempunyai dimensi-dimensi yang luas, tetapi hal yang terpenting berada pada tingkat utama, yakni tingkat perorangan, tingkat organisasi, dan tingkat nasional. Tiap organisasi tentunya melaksanakan perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang perlu dikembangkan adalah sistem perencanaan SDM, metode formal, sehingga penyediaan knowledge based dan multi-skill worker dapat diperoleh kapanpun tenaga kerja itu dibutuhkan. Selanjutnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan untuk mengisi
suatu jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja masa kini dan masa depan. 3, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi, integritas, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang terakhir, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Apa manfaat dari perencanaan sumber daya manusia? Manfaat perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi. Jika perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh keuntungan sebagai berikut. A. Manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek SDM atau terhadap keputusan bisnis. B. Manajemen dapat memprediksi adanya keterseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Yang ketiga, manajemen dapat menetapkan arrangement of the right split dengan tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Eksternal biasanya dari berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangan berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Kalau di dalam internal itu biasanya dalam organisasi tersebut. Di sini ada kendala-kendala dalam perencanaan sumber daya alam. Yang pertama adalah standar kemampuan SDM, kemampuannya, kebijakan perburuan pemerintah, manusianya sendiri, terus situasinya. Selanjutnya ada tahap proses perencanaan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan merupakan fungsi dasar sebelum melakukan kegiatan yang selanjutnya. Perencanaan merupakan fungsi yang menduduki ranting tertinggi dibandingkan dengan fungsi lain. Maka perencanaan harus dipublikasikan pada level manajemen agar jajaran operasional lebih memahami proaktif terhadap semua isu-isu strategis internal maupun eksternal. Hambatan dan perencanaan. Hambatan dalam perencanaan dan cara mengatasinya. Yang pertama, hambatan. Tujuan yang tidak tepat, sistem kompensasi yang tidak tepat, lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis, kondisi persaingannya semakin tajam, tidak memahami organisasi semakin dinamis, dan terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Cara mengatasi hambatan perencanaan dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Hendaknya rencana dan tujuan yang dilakukan oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah, melibatkan manajemen bawah maupun atas. Analisis dan model sumber daya manusia. Di sini ada 4 model perencanaan sumber SDM, yaitu model sistem perencanaan SDM, model sosioekonomi Betelgeuse, model perencanaan sumber daya dari Vetter, dan model sistem perencanaan SDM dari White Castillo. Oke, di sini ada kesimpulan dari makalah kami. Dalam perencanaan juga terdapat prosedur, syarat-syarat perencanaan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan. Sarana sebaiknya dengan adanya SDM yang tersedia saat ini bisa digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan. Oke, itu saja presentasi makalah untuk memenuhi tugas teknik presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Diki Wardana dan M. Arif Ilhami. Maaf bila ada kata-kata ataupun penyampaian materinya kurang berkenan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.